Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua nikmat iman, kesehatan, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam berserta salam kita curahkan kepada Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada beliau dan mengikuti jejak langkah beliau hingga ajal menjemput kita. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 111, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli orang-orang mukmin itu apanya? Anfusahum, dirinya, wa amwalahum, hartanya, bi anna lahumul jannah, mengganti dirinya dan harta-harta yang mereka miliki itu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian yang gampang itu adalah kalau ada orang yang membeli barang kita, maka barang yang sudah dibeli itu bebas mau diapakan oleh sang pembeli. Begitu juga dengan kita orang-orang yang beriman. Ketika kita sudah serahkan jiwa dan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bebas menggunakan apa yang Allah beli itu, baik itu bisa diletakkan di istana kah, ataukah orang yang sudah dibeli itu dipenjarakannya, atau orang yang sudah dibeli itu diberikan pakaian yang terindah ataupun tanpa pakaian kecuali bagian-bagian yang terpenting yang menutup auratnya, atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang sudah dibeli itu ya dikuasai oleh musuh, kemudian digantung ataukah dipenggal, dicincang oleh musuh-musuhnya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kalau Allah sudah membeli diri orang-orang yang beriman, maka mau tidak mau Allah Subhanahu wa taala berbuat sesukanya untuk Allah laksanakan kepada orang-orang yang beriman tersebut. Kenapa? Karena kalau kita sudah menjual barang yang sudah kita miliki, kemudian sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apakah layak orang tersebut mempertanyakan kembali, kenapa barang aku diapakan begini dan begitu? Ya contoh yang kecil saja lah. Kalau ada orang yang membeli kambing misalnya, kambing itu ya sama si pembeli ya bisa jadi diletakkan di kandang, kemudian dikasih rumput, makanan, atau mungkin bisa jadi dia sembelih kemudian dimasak ya, dimakan ya. Itu contoh permisalan yang sedikit saja ya, yang mudah dipahami untuk kita semua. Maka kita lihat bagaimana orang-orang soleh yang terdahulu, bagaimana singa Allah yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib ketika dalam perang Uhud, yang mana kemarahan orang-orang kafir Quraisy ini memuncak ya, karena di perang Badar mereka itu kalah telak ya, perang Badar 1000 lawan 313 para sahabat ya, berhasil mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Ternyata ya kemarahan mereka ini mereka balas di perang Uhud, meskipun perang Uhud ini ya ada yang mengatakan seri imbang atau kaum muslimin yang menang ya. Ternyata banyak para sahabat yang meninggal dunia, mati syahid. Salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah ya. Ternyata Hindun bin Utbah bersama wanita-wanita Quraisy yang lainnya ya, itu menemukan jasad Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian mereka robek perut Hamzah,
diambil hatinya, kemudian dikunyah sama hidung. Karena nggak mampu menelannya, dia muntahkan kembali. Bahkan telinga para sahabat dan hidungnya dipotong, ada yang dijadikan gelang, ada yang dijadikan kalung, dan ada yang dijadikan sebagai souvenir buat hadiah ya, untuk Wahsy yang telah membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kalau sudah membeli diri orang-orang yang beriman, jiwa dan hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala bebas menjadikan walinya itu terbunuh di tangan musuhnya, atau mungkin mendapatkan ya kemenangan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Kita lihat juga bagaimana Rasulullah Muhammad SAW, beliau hidupnya diuji dari satu ujian ke ujian berikutnya. Bahkan di perang Uhud saja Rasulullah SAW itu gigi serinya pecah, ya, gigi serinya pecah, mengalir darah. Kemudian bahkan Rasulullah SAW juga, ya, beliau ya di rumahnya ada beberapa bulan tidak mengepul asap dari rumah beliau, saking mungkin beliau lapar, ya, sangat lapar. Bukan hanya itu, di perang Khandaq saja, sebelum ya perang Khandaq, para sahabat itu ya bersama Rasulullah SAW menggali lubang, menggali paret. Ya, para sahabat ada yang kelaparan, bahkan mengikat batu di perutnya. Ada yang satu batu, ada yang dua. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengikat 3 batu di perut beliau, saking laparnya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang sudah membeli diri orang-orang yang beriman, bisa jadi akan dijadikan wali-walinya itu dalam keadaan lapar, yang sangat lapar. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan walinya itu ditangkap oleh musuh-musuhnya. Maka mungkin ada juga yang bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu ya Allah Subhanahu wa taala itu pembuka pintu langit dan bumi, memiliki pintu-pintu rezeki. Ya. Kok kenapa wali-walinya itu tidak diberikan rezeki, tidak diberikan pertolongan? Ya, itu semua merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Nabi kita saja yang hidupnya dari satu ujian ke ujian berikutnya. Kita lihat ketika Rasulullah SAW mendapat lahir putranya, ya, kemudian selang beberapa bulan meninggal dunia. Lahir cucunya Hasan Hussein, ya, kemudian ada berita nanti suatu saat Hasan Hussein ini dibunuh di tempat ini dan itu. Kemudian hidup Rasulullah SAW dari ujian-ujian berikutnya, pernah dituduh istrinya berbuat serong. Alhamdulillah kemudian Allah turunkan ya pembersihan, ya, maksudnya terbebasnya Ibunda Aisyah dari tuduhan tersebut. Bahkan bukan hanya itu saja, Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dunia, ya, pada waktu malam tersebut tidak ada minyak untuk menerangi jasad baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ya, inilah ujian yang Allah SWT berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena semakin banyak ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang beriman, maka semakin tinggilah derajat yang mereka dapatkan. Jadi ujian yang Allah berikan, ya, itu untuk menguji kesabaran orang-orang yang beriman, menguji kesabaran Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti Allah SWT menutup pintu langit dan pintu buminya, ya, menutup pintu-pintu rezekinya dari langit dan dari bumi. Tidak. Itu semua untuk mengajari Rasulullah, para sahabat, serta orang-orang yang beriman yang istiqomah itu, untuk mengajarkan mereka kesabaran. Bahkan orang-orang salafus saleh yang terdahulu, orang-orang saleh yang terdahulu itu mereka mengatakan, demi Allah, tubuhku terbelah 2 itu lebih aku sukai daripada aku mengatakan sesuatu yang telah Allah tetapkan dengan mengatakan seandainya tidak terjadi begini dan begitu. Maka nggak boleh kita mengatakan kalau seandainya begini maka tidak akan terjadi begini dan begitu. Fa innallahu tuftahu abwaaba syaitan, karena ucapan seandainya ini membuka pintu-pintu syaitan. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memilihkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang muqimuddin, yang memperjuangkan agamanya ini dengan pilihan yang terbaik. Meskipun kelihatannya yang Allah pilihkan untuk orang-orang yang beriman itu adalah pilihan yang sulit, ya, pilihan yang mengorbankan jiwa dan raganya, pilihan yang mungkin mengorbankan jabatan, kedudukan, keluarga ataupun anak-anaknya. Tetapi yakinlah di situ ada hikmah yang sangat luar biasa. Bukankah dulu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat dihadapkan 2 pilihan,
yaitu ashabul ir atau ashabul kital, yaitu mereka dipilihkan dua pilihan, yaitu yang orang kafir membawa barang dagangan atau yang membawa peralatan perang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk orang-orang beriman melawan bertempur fight dengan orang-orang kafir Quraisy ya, di perang Badar, sehingga turunlah surat Al-Anfal ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu pilih adalah untukmu. Wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang enggak mempunyai kekuatanlah yang akan menjadi pilihan untukmu. Wa yuridullahu ayyuhiqal haqqo bikalimatihi, dan Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki untuk memenangkan kebenaran, wa yaqta'ada birul kafirin, dan dengan kebenaran tersebutlah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemenangan kebenaran dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Al-Anfal ayat ke-7. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilihkan para sahabat, yaitu orang-orang yang memiliki senjata, yaitu orang-orang kafir Quraisy, daripada yang membawa harta perniagaan. Karena memang jiwa sebagian besar para sahabat itu menginginkan yang mau dijumpai itu adalah ashabul ir aja. Ya, mereka orang-orang kafir Quraisy yang membawa perdagangan, yaitu Abu Sufyan yang dulunya belum masuk Islam. Ternyata pilihan yang berat ini itu hikmahnya sangat besar. Apa itu salah satu hikmahnya? Yaitu Al-Furqan, ya, sebagai pembeda buat orang-orang yang beriman. Apa maksudnya Furqan ini? Pembeda. Mana pasukan tauhid, mana pasukan syirik, mana pasukan kebenaran, mana pasukan kebatilan, sehingga ada jarak. Kalau sudah bertempur orang beriman kepada orang-orang yang kafir, maka mereka akan dibedakan. Oh, ini loh pasukan tauhid, oh ini pasukan syirik, ini pasukan panji-panji kebenaran, oh ini pasukan panji-panji kebatilan. Maka setelah perang Badar lah Allah Subhanahu wa taala mengampuni para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain yang ikut perang Badar. Dijanjikan oleh Rasul Muhammad SAW, kerjakanlah apa yang kalian mau, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kalian. Luar biasa nih para sahabat yang ikut perang Badar. Ya, mereka sudah diampuni dosa-dosanya. Bahkan ya, kerjakanlah sesuka hati kalian. Ya, justru dengan dijaminnya para sahabat masuk surga ini bukan berarti para sahabat itu ya bermain-main dalam beribadah, lengah dalam beribadah, justru membuat mereka itu termotivasi untuk terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah yang dirahmati Allah, ya, luar biasa ya, para sahabat, ya, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala justru itu adalah pilihan yang terbaik. Ya, pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu, mereka semakin dekat dengan Allah. Kita lihat Rasulullah SAW bersama sahabat Abu Bakar. Rasulullah berdoa di malam sebelum ya pertempuran dua pasukan ini berhadap-hadapan. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma anjizli ma wa'adtani, ya Allah anugerahkanlah ya janji yang telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma ati ma wa'adtani, ya Allah berikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma intuhlik hadhil isabata minan ahlil islam lan tu'bad fil ar. Ya Allah, kalau Engkau menghancurkan ya satu pasukan muslimin ini, maka Engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Alhamdulillah ketika itu sahabat Abu Bakar merelai ya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah sudah, karena sesungguhnya doamu sudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya jika apa yang kita inginkan kemudian tertahan ataupun mungkin enggak kita dapatkan, kita jangan mengira Allah Subhanahu wa taala menahan dan tidak memberikan untuk kita. Atau mungkin ada yang beranggapan Allah itu bakhil, pelit, ya. Atau mungkin ada yang beranggapan Allah itu sengaja supaya perbendaharaannya itu enggak berkurang, ya. Atau menyembunyikan haknya untuk orang-orang yang beriman. Enggak, ya. Apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, apa yang kita ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau belum diberi, kalau belum dikasih, maka kita jangan suuzon, jangan beranggapan Allah itu pelit, jangan beranggapan Allah menyembunyikan haknya. Enggak, itu semua ya hikmahnya sangat banyak.
Di antara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, justru hikmahnya itu sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hamba-hambanya yang beriman itu tunduk dan pasrah kepada Allah. Tunduk dan pasrah kepada ketentuan Allah. Kemudian menjadikan orang-orang yang beriman itu bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu untuk menjadikan orang-orang yang beriman agar mereka tindak tanduknya diliputi ubudiyah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat urgen buat orang-orang beriman. Apa yang Allah pilihkan itu adalah pilihan yang terbaik. Di surat Al-Baqarah juga ayat 216 Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah mewajibkan kepada kalian peperangan. Ya, padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi apa yang kamu benci itu adalah yang terbaik buatmu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang kamu cintai itu adalah buruk buatmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dan bisa jadi kalau para sahabat memilih perniagaan, apa yang dimakan misalnya, dapat perniagaan adalah makanan atau barang, apa yang dimakan nanti akan keluar, ya, dan dimasukkan ke jamban. Apa yang dipakai dari harta perniagaan yang mungkin didapatkan nanti para sahabat akan lusuh, rusak, atau mungkin akan dibuang. Tetapi ketika Allah mempertemukan orang muslim di perang Badar di hadapan orang-orang kafir Quraisy, maka itu adalah menjadi pembeda. Maka ketika orang-orang beriman sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, telah menjualnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah bebas melakukan sesukanya, baik itu bisa jadi wali-walinya dijadikannya masuk ke dalam istana, dipenjarakah, atau dibunuh, atau dikuasai oleh musuh-musuhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah tentunya adalah pilihan yang terbaik buat hamba-hambanya yang beriman. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan kesabaran atau bahkan menuju derajat ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja pesan singkat dari kami. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di atas jalan kebenaran. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.